Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Kawan-kawan semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih jurnal yang cocok untuk publikasi artikel kita. Dan khusus pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara memilih jurnal berdasarkan berbagai informasi yang disediakan oleh website Shimago. Kawan-kawan, langsung saja kita mulai. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengunjungi website Shimago ini. Dan link untuk website ini sudah tersedia di deskripsi daripada video ini. Berikutnya kita akan melangkah ke menu ini. Nah, di sini ada berbagai data yang ditampilkan yang kita butuhkan dalam hal kita memilih jurnal yang cocok untuk publikasi artikel kita. Pertama kita lihat ini, subject areas. Di sini ada sejumlah subject area yang bisa kita pilih berdasarkan bidang keilmuan kita. Di sini kalau tidak salah ada 27 bidang area, subject area yang bisa kita pilih. Kemudian di sini ada subject categories, ini lebih khusus lagi dan jumlahnya lebih banyak lagi. Kalau tidak salah ada 313 kategori yang bisa kita pilih berdasarkan dengan bidang keahlian kita, berdasarkan tulisan yang sedang kita tulis dan ingin kita publikasi. Kemudian di sini ada wilayah yang bisa kita pilih. Ini ada Afrika, ada Asia, ada Timur Tengah, dan sebagainya. Juga ada negara, ada nama negara yang bisa kita pilih. Kemudian di sini tipenya, ada yang dalam bentuk jurnal, ada yang dalam bentuk book series, dan seterusnya. Dan ini tahun, kita pilih saja yang terbaru tahun 2020. Nah, sekarang saya contohkan, saya tidak lagi memilih subject areas, saya langsung pilih ke kategori. Misalnya saya menulis tentang budaya misalnya. Nah, saya pilih di sini dan kita coba lihat dulu yang tersebar di seluruh dunia. Jadi untuk jurnal yang membahas tentang cultural studies di seluruh dunia jumlahnya ada 1104 jurnal. Dan ini diurutkan berdasarkan SJR. Nah, di sini silakan kita pilih jurnal mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kita untuk publikasi artikel kita. Jadi di sini ada jurnal Q1, 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 Q1 dan seterusnya. Dan ini ditampilkan 50 jurnal per halaman. Ini bisa kita geser. Kita geser misalnya. Kita geser. Nah, kita geser. Nah, terserah kita ingin pilih jurnal yang mana. Nah, di sini sudah ditampilkan ada banyak jurnal. Silakan kita pilih mana yang cocok dengan kebutuhan kita. Misalnya kita cocok yang ini. Silakan kita klik di sini untuk membuka jurnal tersebut. Nah, ini data awal yang ditampilkan oleh Shimago terkait dengan jurnal ini. Untuk melangkah ke jurnal ini, ke website jurnal ini, silakan kita klik di homepage ini. Nah, sudah ditampilkan, kita sudah dibawa ke website daripada jurnal tersebut, dan tinggal kita baca apa yang perlu terkait tentang masalah jurnal ini. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kita kembali lagi ke sini, ini diurutkan berdasarkan SJR. Kalau kita ingin pilih, misalnya diurutkan berdasarkan H-index, tinggal klik di sini. Nah, maka urutannya berubah, ini sudah diurutkan berdasarkan H-index. Demikian juga kalau kita ingin urutan dari tinjauan-tinjauan yang lain, silakan kita klik di sini. Kemudian, tadi kita melihat jurnal yang membahas tentang masalah cultural studies di seluruh dunia. Sekarang coba kita pilih misalnya lebih sempit lagi, di wilayah Asia misalnya, kita pilih ini. Nah, maka jumlah yang ditampilkan lebih sedikit, jadi jumlahnya hanya ada 49 jurnal yang membahas tentang masalah cultural studies di wilayah Asia, ya kan? Jadi ini jurnalnya, silakan kita pilih. Ini Q1, Q1, Q2 dan seterusnya.
Nah, kemudian kalau kita ingin misalnya lebih sempit lagi, bukan wilayah Asia, tapi sekarang kita pilih negara, misalnya Australia. Kita ingin melihat jurnal yang membahas tentang masalah cultural studies yang ada di Australia. Ini dia jurnalnya, jumlahnya ada 14. Silakan kita pilih mana yang cocok dengan kebutuhan kita. Oke kawan-kawan, seperti itu. Kemudian juga ada filter yang lain yang boleh kita pilih. Ini kita ubah dulu menjadi semua negara. Di sini ada filter only open access journal. Artinya kalau kita klik ini, maka yang ditampilkan hanyalah jurnal-jurnal yang open access. Jadi ini adalah lambang daripada open access. Artinya artikel di jurnal ini bisa diakses oleh siapa saja. Bisa di-download oleh siapa saja secara free. Jadi jumlahnya ini ada 233 jurnal yang membahas tentang cultural studies di seluruh dunia. Nanti kalau kita misalnya ingin lebih khusus lagi, tinggal kita pilih apakah pilih wilayahnya atau pilih nama negaranya seperti tadi. Boleh juga kita pilih misalnya, ini kita buka, misalnya berdasarkan hanya jurnal silo, tinggal kita klik di sini, atau hanya jurnal WOS misalnya, tinggal kita klik di sini. Nah, jadi ini jurnal yang membahas tentang budaya di seluruh dunia. Untuk jurnal WOS jumlahnya ada 723 jurnal di seluruh dunia. Nah, jadi silakan kita pilih mana yang cocok dengan kebutuhan kita. Oke, kawan-kawan, kira-kira seperti itulah cara kita memilih jurnal yang cocok untuk publikasi artikel kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar dan nantikan video-video kita selanjutnya yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Oke, thank you, see you, salam.